Jazakumullah khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram karya Al-Ustaz Aminul Bait hafizahullah ta'ala. Dan ikhwan wa akhwati fillah, tema kita di kesempatan petang hari ini atau sore hari ini masih pada pembahasan seputar dua syarat terkait subjek. Dua syarat terkait subjek. Yang pertama, subjek harus pemilik atau wakilnya. Jadi penjual itu disyaratkan dia harus pemilik, atau kalau tidak dia wakil. Ya. Kalau bukan pemilik, ya wakil. Sehingga bagaimana kalau kemudian terjadi jual beli, tetapi ternyata yang menjual dia bukan pemilik, bukan juga wakil. Ya. Artinya menjual tanpa seizin pemilik barang. Ya. Apakah transaksi yang terjadi sah atau tidak jemaah? Inilah yang disebut dengan bai al-fuduli, menjual barang milik orang lain. Para ulama kita terkait tentang model transaksi seperti ini atau bai al-fuduli, mereka mengatakan jual beli seperti ini ada tiga keadaan. Jual beli al-fuduli ini ada tiga macam. Yang pertama, menjual barang milik orang lain dengan seizin pemiliknya. Yang pertama, menjual barang milik orang lain dengan seizin pemiliknya. Maka yang seperti ini hukumnya boleh. Okay. Misal Pak Wawan diizinkan untuk menjual barang Pak Muhammad misalkan. Sehingga tatkala itu posisi Pak Wawan bisa mungkin jadi wakil, ya. Atau mungkin barang itu yang sudah dijual kepada Pak Wawan seperti itu. Sehingga kalau seperti ini, ya hukumnya diperbolehkan. Kenapa? Karena memang ada izin dari pemilik. Sehingga posisi dia bisa sebagai wakil dari pemilik dan berhak mendapatkan fee sesuai dengan yang telah disepakati. Ya. Pak, nyedengan tolong jualkan barang saya, nanti nyedengan akan dapat fee dari anak sekian. Maka ini diperbolehkan. Ya, ini diperbolehkan. Atau mungkin pemilik barang mengatakan, tolong jualkan barang punya saya seharga 1 juta. Jenengan jangan naikkan, ya. Atau mungkin dari saya 1 juta, silakan nanti jenengan jual apa maunya, segendakmu misalkan. Nanti sisanya silakan diambil. Maka ini pun diperbolehkan. Ini pun diperbolehkan. Sehingga nanti kewajiban wakil
adalah menyerahkan uang 1 juta. Sisanya ya diambil. Dan itu dianggap sebagai upah. Ya. Nah, sehingga yang seperti ini hukumnya diperbolehkan, tidak masalah. Yang kedua, menjual barang milik orang lain sementara pemiliknya tidak merelakan barangnya dijual. Ya. Menjual barang milik orang lain sementara pemiliknya tidak merelakan barangnya dijual. Maka model transaksi seperti ini para ulama sepakat ya, transaksinya batal. Jual belinya tidak sah. Kenapa? Karena pemilik tidak merelakan. Ya, pemilik tidak merelakan. Kecuali jika ia meminta izin secara syar'i. Kecuali dia memiliki izin secara syar'i. Contohnya hakim ya memaksa jual tanah orang lain karena memang ada kebutuhan yang mendesak, lebaran jalan misalkan, nggak masalah. Atau mungkin hakim menjual barang milik orang yang pailit, dia terlilit utang, punya aset tapi tidak mau dijual. Nah, sehingga ketika itu hakim masuk ya, memaksa ya, agar pihak yang pailit tadi menjual apa? Barangnya. Dan ini diperbolehkan, tidak masalah. Walaupun terpaksa, walaupun dipaksa. Kenapa? Karena ada maslahat yang sifatnya lebih umum, ya, lebih sangat penting seperti itu. Tapi kalau tidak ada alasan syar'i, maka hukum asalnya tidak diperbolehkan dan jual belinya apa? Tidak sah seperti itu. Yang ketiga, jemaah, menjual barang milik orang lain tanpa seizin pemilik, kemudian setelah itu pemilik menyetujuinya. Ya. Jadi barangnya ketika dijual memang pemilik tidak tahu. Ya. Tapi setelah terjual pemiliknya tahu, kemudian mengizinkan. Oh, ya sudah, nama Pak. Ya. Maka jamaah sekalian, transaksi seperti ini diperbolehkan atau tidak. Dan inilah yang disebut dengan ya, tasarruf al-fuduli atau bai al-fuduli, menjual barang milik orang lain. Maka mengenai bai al-fuduli ini jamaah, para ulama terbagi menjadi 2 pendapat. Ya. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan bahwa jual beli fuduli statusnya sah. Ini kelompok ulama yang pertama. Selama pemilik barang telah merelakannya. Jadi syaratnya ya, selama pemilik barang telah merelakannya. Jadi artinya kalau misalkan pemilik barang tidak merelakan, ya tidak sah seperti itu. Dan ini merupakan pendapat Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, dan Al-Imam Ahmad dalam satu riwayat beliau. Di dalam kitab Al-Inayah Syarah Al-Hidayah, kitab fikih madhab Hanafi, disebutkan man ba'a milka ghairihi bi ghairi idni fal maliku bil khiyar in sya'a ajazal bai' wa in sya'a fusikha wa huwa madhhabu Malik wa Ahmad fi riwayatin. Jadi di kitab Al-Inayah Syarah Al-Hidayah, kitab fikih Hanafi, disebutkan orang yang menjual barang milik orang lain tanpa seizinnya, maka pemilik memiliki 2 pilihan, ya, memiliki khiyar. Jika dia mau, maka dia bisa merelakannya, dan jika dia mau, maka dia bisa membatalkan transaksinya. Jadi artinya ada 2 pilihan, ada 2 opsi. Silakan dalam artian jual belinya dilanjutkan,
ya, dengan catatan merelakan tadi. Tapi kalau misalkan tidak merelakan, ya sudah, batalkan saja, seperti itu. Ya. Dan ini masalahnya pendapat Al-Imam Malik dan Al-Imam Ahmad dalam satu riwayat. Ya, sehingga pendapat yang pertama mengatakan selagi penjualnya merelakan, maka jual belinya dianggap sah. Pendapat yang kedua, jamaah sekalian, baik futuli statusnya batal, sekalipun pemiliknya merelakan. Ya, sekalipun pemiliknya merelakan. Mau penjualnya setelah tahu kemudian ya merelakan atau ridho misalkan, maka menurut pendapat yang kedua status jual belinya tetap batal. Ya, sehingga wajib diulang. Ya. Dan ini merupakan pendapat dari Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i dalam madhab baru, ya, Al-Qaul Al-Jadid. Ya. Dan pendapat Al-Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Di kitab Al-Inayah dilanjutkan. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah, la yan'aqidu li'annahu lam yasdur an wilayatin syar'iyyatin li'annaha bil milki aw bi idnil maliki aw waqad fukida, ya, walan iqada illa bil qudrati syar'iyyati. Ya. Sementara Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia mengatakan jual belinya tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak memiliki izin secara syar'i ketika melakukan akad. Karena izin syar'i untuk akad adalah dengan memiliki barang atau dengan izin pemiliknya. Sementara keduanya tidak ada. Dan transaksi seperti ini tidak sah kecuali dengan al-qudrah asy-syar'iyyah. Ya, keadaan yang diizinkan secara syariat. Nah, sehingga kalau pendapat yang kedua itu pendapatnya Al-Imam Syafi'i atau pendapat satu riwayat dari Al-Imam Ahmad, ya, maka mereka mengatakan jual belinya tidak sah. Walaupun setelah pemiliknya mengizinkan atau merelakan, tetap tidak sah. Kenapa? Karena ketika akad, ya, mereka dianggap tidak memiliki qudrah syar'iyyah. Ya, sehingga ya konsekuensinya tidak sah seperti itu. Tetapi yang masalahnya, kata penulis kitab, pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat pertama. Selama pemilik mengizinkan, maka diperbolehkan. Dan ini yang dinilai lebih tepat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, jadi artinya jamaah, kalau terjadi kasus seperti ini misalkan, maka setelah transaksi terjadi kemudian pemilik mengizinkan atau merelakan, maka pendapat yang kuat apa? Dibolehkan atau transaksinya dianggap sah. Tapi ingat, karena para ulama kita silang pendapat, maka yang paling hati-hati, ya kalau bisa jangan sampai kemudian apa? Terlibat dalam kasus seperti ini, ya. Milik orang lain diambil kemudian ditawarkan ke orang, ini jangan jamaah. Ya. Sehingga kasus seperti ini lebih tepat kalau misalkan diarahkan bagi orang yang sudah terjadi. Dia nggak tahu misalkan, kemudian dia ingin tahu bagaimana kasusnya. Ya. Kita sampaikan ada pendapatnya lebih kuat, sah. Ya. Jadi jangan kemudian akhirnya dibiasakan. Oh ini kan sah. Antum melihat sendal orang lain, diambil ditawarkan ke orang. Jangan sah. Karena silang pendapat tadi. Ya. Ada mobil orang lain ya, atau mungkin antum apa nyewa mobil, ya, ke rental, akhirnya apa dijual. Berhujat dengan apa? Pendapat ulama ini. Kok nanti kalau penjualnya apa rela sah jual belinya? Ya nggak boleh jam. Ya. Jadi artinya jangan terlibat kalau bisa jamaah. Ya. Kalau sudah terjadi ya kita sampaikan hukum yang sebenarnya seperti ini. Ya. Pendapat yang kuat tetap mengatakan sah selagi ingatnya pemiliknya merelakan. Tapi kalau misalkan pemiliknya ternyata tidak merelakan, ya tidak sah. Ya transaksi jual belinya seperti itu.
Ya, kemudian masalah yang kedua, masih terkait dua syarat berkaitan dengan subjek, ya, dengan subjek. Yang kedua, penjual dan pembeli termasuk orang yang boleh bertransaksi, ya, jaiz tasarruf. Artinya orang yang boleh melakukan transaksi jual beli. Agar boleh bertransaksi, maka seseorang harus memiliki ahliyah fit tasarruf, kelayakan untuk bertransaksi. Dan orang yang masalahnya dianggap dia layak untuk melakukan suatu transaksi harus terpenuhi 3 syarat. Jadi orang itu dianggap dia layak untuk melakukan transaksi jual beli, syaratnya harus terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, balik. Ya, sudah balik. Yang kedua, berakal. Ya. Jadi transaksi jual belinya orang gila tidak sah. Yang ketiga, rasyid. Ya. Dewasa dalam mengatur harta. Jadi, rasyid itu tidak mesti dalam artian sudah dewasa. Kadang sudah dewasa tapi apa? Tidak rasyid. Dikasih 1 juta, ya sehari habis. 2 juta, ya habis. Karena memang dia tidak bisa mengatur hartanya. Ya. Bahkan sebagian para ulama kita ada yang menganggap seperti orang-orang yang dalam artian menggunakan harta di jalan yang tidak benar. Ini juga dikatakan tidak rasyid, ya. Punya uang untuk beli khamr, punya uang untuk beli rokok, punya uang untuk pasang togel. Ini dianggap orang yang tidak rasyid, tidak bisa menggunakan apa? Hartanya. Dan transaksi dengan orang seperti ini tidak sah. Jadi kalau antum jual makanan kepada orang yang rokok, sah tidaknya? Kan dia nggak rasyid. Atau dengan pemabuk, punya uang ya untuk beli minuman, saya tidak nyampe. Kita bahas dulu. Ya, masalahnya apa dalilnya yang menunjukkan bahwasannya bertransaksi dengan orang yang tidak rasyid tidak dibolehkan? Allah Azza wa Jalla berfirman, wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamah. Janganlah kalian berikan harta kalian kepada orang yang bodoh, yang harta itu Allah jadikan sebagai penopang hidup kalian. Dalam ayat ini Allah melarang hamba-hambanya untuk memberikan uang kepada orang yang bodoh. Makna orang yang bodoh di sini adalah orang yang tidak dewasa dalam memegang harta, sehingga harta itu mudah dia habiskan. Sementara harta itu sangat dibutuhkan, ya, yang lainnya. Jadi menghabiskan harta itu kan banyak apa? Ya, bentuknya cuma digunakan untuk membeli hal yang mubah tapi melampaui batas, mubadzir misalkan. Atau menggunakan harta itu untuk hal-hal yang haram. Sehingga orang seperti ini dianggap ya tidak rasyid. Ya. Walaupun dia sudah dewasa, walaupun dia sudah balik. Tapi ketika misalkan orang tersebut adalah orang yang tidak rasyid, maka bertransaksi dengan orang seperti ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwanahum. Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah rasyid, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dalam Al-Quran ada 2 pelanggaran karena seseorang tidak bisa menggunakan hartanya dengan benar, yaitu sikap tabdzir atau israf. Ya, tabdzir dan israf.
Allah menyebut pelaku tabdzir sebagai temannya setan. Dan Allah tidak mencintai orang yang suka israf atau boros. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin." Ya. Janganlah melakukan tindakan tabdzir. Sungguhnya para mubadzir itu temannya setan. Di ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Janganlah bersikap boros, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang boros. Sekarang jamaah, apa beda israf dan tabdzir? Al-Imam Ibnu Abidin. Al-Imam Ibnu Abidin. Abidin. Beliau mengatakan annal israf sarfu syai'i fima yanbaghi zaidan ala ma yanbaghi. Jadi israf itu artinya menggunakan harta untuk sesuatu yang benar namun melebihi batas yang dibenarkan. Ya tadi ya, dikasih 1 juta habis, dikasih 2 juta juga habis sehari misalkan. Ya. Ini namanya apa? Israf. Wa tabdzir, sedangkan tabdzir sarfu syai'i fima la yanbaghi. Adapun tabdzir menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak benar. Ya. Jadi Anda makan dengan hidangan berlebihan itu israf. Sementara ketika Anda menggunakan harta untuk maksiat itu tabdzir. Dan dua perkara ini dilarang. Dua perkara ini dilarang. Nah, sehingga orang-orang yang israf ataupun orang-orang yang tabdzir ini dianggap tidak rush. Tidak rush. Makanya tadi, kalau antum jual sesuatu yang beli ahli maksiat, itu hati-hati, ya. Kalau kemudian dia dikategorikan orang yang tidak rasyid, berarti transaksi antum tidak sah. Sehingga perpindahan barang itu dianggap tidak legal. Itu masih milik dia dan uang itu masih milik antum. Maka hati-hati, jangan. Ya. Makanya cari orang-orang yang kalau bisa ahlu taat. Jangan bertransaksi dengan apa? Ahlu maksiat. Ya. Ustaz repot ini. Dan gini ya Mas Andian, kadang orang yang dalam artian tidak rasyid itu tidak harus non-muslim. Non-muslim kadang banyak orang-orang yang bisa menggunakan hartanya. Bahkan kadang muslim ada yang justru tidak rasyid. Ya contohnya tadi, muslim tapi tukang minum khamr, tukang pasang togel ya. Dapat uang ya untuk pasang togel habis. Keluarganya apa? Bahkan mungkin kelaparan. Ini jelas tidak rasyid. Tidak rasyid. Makanya kalau misalkan antum ingin sedekah dengan orang-orang seperti ini, kalau bisa diberikan barang. Ya, kenapa? Karena kalau dikasih uang kadang justru untuk hal yang maksiat. Ya. Keluarganya butuh sembako, ya, karena dia tidak rasyid, akhirnya digunakan untuk pasang togel. Ya, ternyata kalah. Nah, maka hati-hati ya, jangan bertransaksi dengan orang-orang yang tidak rasyid seperti itu. Ya. Kemudian Mas Salian, kasus yang kelima. Bagaimana hukum bertransaksi dengan anak kecil ya? Ya. Penulis kitab mengatakan, bagaimana hukum jual beli dengan anak kecil seperti anak SD? Jawabannya, para ulama terkait tentang masalah ini ada dua pendapat. Ya. Pendapat yang pertama, Afan dibagi dulu ya, Afan dibagi dulu. Jadi para ulama membagi transaksi dengan anak kecil menjadi dua macam. Ya. Yang pertama jamaah sekalian, transaksi yang murni menguntungkan bagi mereka. Transaksi yang murni menguntungkan bagi mereka. Seperti menerima hadiah, menerima hibah, termasuk menerima warisan dari keluarganya. Maka ini sepakat sah.
Jadi untuk jenis transaksi semacam ini, anak anak kecil boleh melakukannya tanpa harus minta izin ke orang tuanya atau walinya. Karena ini sifatnya apa? Bukan jual beli, ya, bukan jual beli. Maka boleh, apalagi menguntungkan dirinya seperti itu. Dalam ensiklopedia fikihnya dinyatakan amma tasarrufat tusobi fama kana minha nafi'an lahu naf'an mahdhu, naf'an mahdhu sahha minhu bi ghairi idni walihi wa ma kana daran bihi dararan mahdhu fala yasihhu walau adina waliyuhu. Transaksi yang dilakukan anak jika itu murni memberikan manfaat baginya, maka transaksinya sah untuk dilakukan anak tersebut tanpa izin wali. Dan jika murni memberikan mudarat, maka tidak sah meskipun diizinkan oleh walinya. Contoh anak kecil apa? Minta izin untuk pasang togel. Orang tuanya izin, oh ya silakan. Barangkali nomornya pas tepat misalkan. Tidak sahnya, tidak sah. Walaupun walinya mengizinkan. Kenapa? Ini mudarat. Atau anak kecil disuruh orang tuanya beli rokok, jemaah. Enggak sah. Nah, tolong ya belikan rokok. Anak kecil enggak sah transaksinya, jemaah. Kenapa? Ini mudarat seperti itu. Yang kedua, transaksi yang belum tentu menguntungkan bagi si anak. Ya. Disebut belum tentu menguntungkan, mengingat ada dua kemungkinan. Ya, bisa untung, bisa rugi. Seperti jual beli, sewa menyewa, dan seterusnya. Untuk jenis transaksi semacam ini, anak kecil tidak memenuhi standar ahliyah fit tasarruf. Kenapa? Karena belum balik dan belum dewasa. Namun, apakah boleh bertransaksi jenis kedua ini dengan anak yang masih kecil? Maka dalam kasus yang seperti ini, maka para ulama kita ada dua pendapat. Ya, para ulama kita ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, anak kecil dilarang melakukan transaksi secara total. Jadi pendapat yang pertama mengatakan, pokoknya kalau dia masih kecil, belum balik, tidak boleh bertransaksi secara total, nggak boleh. Ya. Kalau kemudian melakukan transaksi jual beli, tidak sah. Ini pendapat yang pertama. Dan ini merupakan pendapat Syafi'iyah. Al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan, far'un fi madhahibil ulama fi bai'is sabiyyi al-mumayyiz. Mumayyiz berarti dia belum balik, tapi sudah tamyiz, sudah bernalar. Ya mungkin anaknya kurang lebih umur 7 tahun. Tapi dia belum balik. Qad dzakarna anna madhhabana annahu la yasihu sawa'un adzina lahu al-waliyyu am la. Wa bihi qala Abu Thawr. Tentang pendapat para ulama mengenai jual beli dengan anak kecil yang sudah tamyiz, telah kita sebutkan bahwa madhab kami jual beli tersebut tidak sah. Baik diizinkan oleh wali maupun tidak diizinkan oleh walinya. Ini merupakan pendapat Abu Thawr. Jadi artinya selagi belum balik, walaupun dia sudah tamyiz, tetap tidak sah. Tetap tidak sah. Secara mutlak. Pendapat yang kedua, jamaah sekalian. Mereka mengatakan anak kecil boleh bertransaksi untuk objek yang nilainya kecil dengan seizin walinya. Jadi pendapat yang kedua mengatakan dilihat yang ditransaksikan itu sesuatu yang dalam artian remeh atau tidak. Kalau sesuatu yang ditransaksikan adalah sesuatu yang remeh, menurut pendapat yang kedua sah. Tapi kalau sesuatu yang bernilai tidak sah. Jadi diperinci. Dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Ats-Tsauri, kemudian Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah. Ya. Al-Imam An-Nawawi beliau melanjutkan keterangannya, wa qala Ats-Tsauri wa Abu Hanifah wa Ahmad wa Ishaq
Ya, yasihu bai'uhu wa syira'uhu bi'idni waliyihi. Jadi kata beliau Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ishaq, ya, mereka mengatakan yasihu bai'uhu, jual belinya sah, bai'uhu wa syira'uhu, ya sah, bi'idni waliyihi, tapi ingat dengan izin walinya. Wa an Abi Hanifah riwayatun anhu yajuzu bi ghairi idnihi wa yakifu ala ijazatil wali. Qala Ibnu Munzir wa ajaza Ahmadu wa Ishaq bai'uhu wa syira'uhu, bai'ahu wa syira'ahu, ya, wa syira'ahu fi syai'il yasir yakni bila idni. Ya. Dan dari Abu Hanifah terdapat satu riwayat boleh bertransaksi tanpa izin, tapi keabsahannya menunggu persetujuan wali. Hampir mirip seperti apa? Fuduli. Dilihat walinya mengizinkan atau tidak. Kemudian Al-Imam Ibnu Munzir mengatakan, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ishaq, mereka membolehkan bertransaksi untuk objek yang murah tanpa izin. Contohnya apa? Membeli ikan cupang, membeli apa aja, permen yang harganya 1.000 atau 500, sah. Kenapa? Karena ini suatu yang remeh, suatu yang remeh. Ya. Al-Imam Ibnu Qudamah, beliau mengatakan wasihu tasarrufus sabi al-mumayyiz bil bai'i wasyira fima adina lahul waliyu fihi fi ihda ar-riwayataini wa huwa qaulu Abi Hanifah. Kata Imam Ibnu Qudamah, transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang sudah tamyiz hukumnya sah selama diizinkan oleh wali menurut salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah. Ya. Jadi silang pendapatnya. Pendapat yang kedua silang pendapat. Mereka membolehkan, tetapi standarnya juga beda. Standarnya beda. Ada yang mengatakan sah, tapi nunggu persetujuan walinya. Ada yang mengatakan sah, selagi barangnya remeh. Ya. Jadi pendapat yang kedua membolehkan, tapi diperinci. Ya, tapi diperinci. Ya. Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan dalilnya, yaitu riwayat dari Abu Darda, bahwa beliau pernah membeli burung anak kecil, ya, lalu dilepaskan, ya, sebagaimana yang disebutkan Ibnu Abi Musa, ya, Ibnu Abi Musa. Dan pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat yang kedua, bertransaksi jual beli dengan anak kecil hukumnya sah dengan dua catatan. Yang pertama, objek yang ditransaksikan nilainya kecil, seperti jajanan atau mainan murah. Bahkan sebagian ulama menyebutkan akadnya sah meskipun belum tamyiz. Anak TK baru umur 5 tahun misalkan. Jika yang dibeli suatu yang remeh, maka sebagian ulama ada yang tetap mengatakan sah ketika barangnya remeh. Yang kedua, transaksinya dilakukan di bawah pengawasan wali. Yang dimaksud wali adalah semua pihak yang merawat si anak, baik orang tuanya atau keluarganya yang lain. Sehingga transaksi dengan anak SD hukumnya sah. Contoh, anak SD beli apa? Cilok. Beli mainan yang ingat ya, yang murah. Sah. Tapi sekali lagi jamaah sekalian, ini perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Kalau misalkan kita ikut pendapat mazhab Syafi'i, mereka mengatakan tidak sah. Nah, antum jamaah sekalian, kalau ketemu mereka yang suka ngotot-ngotot, jenengan mazhab Syafi'i, ya sudah.
Ayo kita ya benar-benar mempraktekkan madhab kita. Jenengan jual beli enggak? Oh iya. Jualan di mana? Oh di SD. Sering tidak yang beli anak kecil? Oh sering. Mendapat madhab jenengan itu sah tidak? Oh, paling banyak kan nggak tahu. Paling banyak kan nggak tahu. Madhab Syafi'i nggak boleh kan? Makanya yang jual-jualan di SD, ya, kalau benar-benar mereka komitmen dengan madhab mereka, yang dalam artian madhab Syafi'i, itu nggak boleh, jam, nggak boleh. Syaratnya harus rosyid, anak kecil belum rosyid, ya. Atau syaratnya harus balik, anaknya sudah tamyiz, tapi dia belum balik, ya belum boleh, belum boleh. Walaupun sekali lagi jamaah sekalian, pendapat yang kuat dalam masalah ini sah, selagi barang yang diperjualbelikan nilainya remeh, nilainya murah. Tapi kalau nilainya misalkan mahal atau berharga misalkan, maka tidak dibolehkan. Contoh anak kecil membeli apa? Sepeda motor, ya, atau membeli mobil, gak sah kalau dia belum balik. Kalau kemudian terjadi transaksi, ya dianggap transaksi itu tidak sah. Jadi artinya barang tetap milik penjual, uang itu tetap milik si anak, seperti itu. Ya. Tidak boleh apa? Kemudian dibiarkan, tapi diingatkan seperti itu. Ya. Karena yang diperbolehkan itu hanya untuk ingat barang-barang yang murah. Barang-barang yang murah. Adapun barang-barang yang mahal, maka pendapat ya yang kuat tidak diperbolehkan, sampai pun menurut pendapat yang mengatakan boleh. Ya, maka mereka memperinci seperti itu, coba. Ya, walaupun tadi ada yang mengatakan bisa boleh kalau walinya mengizinkan, karena itu umum seperti itu. Tapi yang paling tepat tadi, kalau barangnya remeh maka boleh. Ya, tapi kalau tidak remeh maka tidak dibolehkan. Dan itu pun syaratnya tadi di bawah pengawasan walinya. Ya Allahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian ya masalahnya. Ini beberapa penjelasan singkat. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Baik, alhamdulillah kita memasuki sesi tanya jawab. Barangkali jamaah Ikhwan ada yang mau bertanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik, Ustaz. Izin bertanya, saya ada usaha membuka jasa, Ustaz, dan punya teman cukup akrab. Teman saya ini bekerja di perusahaan A, dan akhir-akhir ini perusahaan A ini sering memberikan proyek gitu, Ustaz. Cuman lewat perantara dari teman saya ini. Jadi perusahaan A ini memberi spek ke teman saya, terus teman saya menyampaikan ke saya gitu, terus saya kerjakan gitu. Kalau misalkan gini Ustadz, saya terpintas gitu, saya memberi kayak hadiah gitu ke teman saya ini, apakah termasuk riba, Ustadz? Ya. Terima kasih. Ya masalahnya, apakah ketika seseorang misalkan memberikan hadiah kepada pekerja yang sudah mendapatkan gaji, hal seperti ini dibolehkan atau tidak? Jawabannya jamaah, kalau memang hadiah itu gara-gara pekerjaannya, maka hukumnya tidak boleh dan dianggap apa? Khianat. Nabi mengatakan hadayatun umman ghulul. Hadiah untuk pekerja yang mereka sudah mendapatkan gaji, maka termasuk bentuk khianat. Dan asbabul wurud dari hadis ini, itu Nabi ketika itu mengutus seorang sahabat yang diprofesikan menjadi amir. Setelah sahabat ini memungut zakat, sesampainya di Nabi,
Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, ini harta zakat dan ini hadiah untukku. Ya. Akhirnya lebih marah. Ya. Apa ketika kamu duduk di rumah ibumu atau rumah orang tuamu, hadiah itu akan datang? Ya tentu tidak. Berarti hadiah itu datang gara-gara dia berprofesi menjadi amil. Nah, sehingga Nabi mengingatkan hadayatul ummal udu. Makanya gini, bagaimana cara untuk mendeteksi ya? Hadiah itu karena pekerjaan atau tidak? Seandainya dia nggak kerja di situ, kira-kira hadiah itu akan datang ke dia atau tidak? Misal contoh, ketika dia sudah pensiun, kira-kira hadiah itu mungkin tidak diberikan. Oh, jawabannya nggak mungkin. Oh, berarti memang hadiah itu karena dia kerja di situ. Sehingga karena hadiah itu gara-gara kerjaan dia, berarti termasuk hadayatul umat. Bukan riba tapi khianat. Kenapa? Karena dengan sebab seseorang memberikan hadiah, akhirnya apa? Mungkin dia berkhianat ketika bekerja. Karena dia ngasih hadiah, akhirnya ada mungkin orang lain yang ingin masuk menawarkan barang, padahal mungkin secara spek lebih bagus. Tapi karena tidak pernah memberikan hadiah, ditolak. Sehingga akhirnya bisa merugikan perusahaan. Oh, ini barangnya bagus, kenapa ditolak? Oh, ternyata setelah diselidiki nggak pernah ngasih hadiah. Makanya tadi Nabi menutup celah ini, nggak boleh. Ya, jadi artinya tidak boleh dikasih hadiah seperti itu. Yang boleh ucapan jazakallahu khairan. Sudah cukup seperti itu. Jadi jangan kemudian kasihan. Kita lebih kasihan kalau dia terancam api neraka. Kita kadang-kadang memang gak enak ya. Lebih enak mana? Ketika misalkan teman kita diancam api neraka. Ya tentunya lebih kasihan. Ya sudah. Kita harus punya komitmen. Tidak memberikan hadiah karena sayang dengan dia. Menjaga agamanya. Menjaga hartanya agar tidak tercampur dengan hartanya tidak baik seperti itu. Cuma memang kadang-kadang sebagian orang tidak menyadari. Ya karena tadi orientasinya dunia sehingga akhirnya semua diukur dengan harta. Kalau tidak ada harta ya seolah orang tidak berbuat baik seperti itu. Ini keliru sebenarnya. Nah, sehingga kesimpulannya tidak diperbolehkan. Kenapa? Kan hadiahnya gara-gara kerjaan dia. Sedangkan dia sudah mendapatkan gaji seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan dari Ahwat. Bismillah, Ustaz izin bertanya, bagaimana cara bertobat? Dulu waktu kerja di perusahaan riba sering korupsi waktu. Contohnya datang ke kantor terlambat, kemudian di saat jam kerja pergi untuk urusan keluarga, kemudian menggunakan mobil kantor untuk urusan pribadi. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Ini kerjanya di bank riba. Lembaga ribawi ya? Iya. Kemudian korupsi waktu. Enggak masalah aja. Enggak masalah, sahih. Ya. Bahkan mungkin enggak masuk karena urusan keluarga. Justru memang bukan hanya sekedar enggak masuk. Justru ini diperintahkan harus keluar. Cuma dulu karena enggak tahu, dia tetap kerja di situ. Tapi kadang-kadang bolos misalkan. Ya sudah. Ya. Perkara terkait tentang tidak tepat waktunya nggak perlu tobat. Ya. Kenapa? Karena justru dia melakukan sesuatu yang benar. Seperti itu jemaah. Ya. Sehingga mungkin masalahnya bagaimana dengan gajinya. Kalau gaji itu nanti tergantung dulu sudah tahu atau tidak. Jadi dulu ketika kerja di situ apakah sudah tahu hukumnya atau tidak. Kalau misalkan dulu tidak tahu hukumnya, setelah tahu kemudian keluar, maka gaji-gaji yang sudah diterima oleh dirinya maka statusnya halal. Statusnya halal. Adapun setelah tahu kemudian dia tetap di situ, maka teranggap haram. Seperti itu. Ya, adapun terkait tadi, insyaallah masalah seperti itu. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan lain dari Iwan barangkali, silakan. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya orang tua menggunakan atau menggunakan uang atau harta milik anak, Ustadz? Jadi misalkan anak itu mendapatkan hadiah dari saudara ataupun dari keluarga yang lain, itu kemudian kita sebagai orang tua membelanjakan untuk kebutuhan keluarga ataupun untuk kebutuhan si anak atau untuk kebutuhan pribadi kita gitu ya, bagaimana hukumnya Ustaz? Terima kasih. Ya. Ini maksudnya apa hukum orang tua menggunakan harta anak? Ya. Sebenarnya ada perincian. Sebenarnya ini ada perincian. Kalau yang dimaksud adalah ayahnya, maka tidak masalah. Tidak masalah. Kenapa? Karena harta anak harta orang tua. Inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya ya anak-anak kalian itu hasil usaha kalian. Tapi kalau yang menggunakan ibu, bukan ayah, ibu, maka jangan masalahnya. Ya, hukum asalnya tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena itu harta anak. Sehingga kalau anaknya sudah balik, ya gampang minta izin. Kalau izinkan selesai. Tapi kalau anak ini masih kecil, maka dilihat lagi. Kalau digunakan untuk kebutuhan anak, boleh tidak jam? Ya. Dalam kondisi orang tua, misalnya kita gitu belum atau kekurangan, maka tidak masalah. Ya. Tapi kalau kondisinya orang tua mampu, boleh tidak jamaah? Boleh, tapi dianggap berhutang. Kalau yang menggunakan siapa? Ibu. Ustaz, berarti beda, ya beda jamaah. Jadi hadis yang mengatakan inna auladakum min kasbikum itu untuk ayah. Itu untuk apa? Ya, karena anak itu dipinkan kepada siapa? Bapaknya seperti itu. Tapi kalau ibu tadi dia menggunakan harta anaknya masih kecil, itu dihitung. Nanti ketika dewasa bagaimana? Sampaikan. Nah, dulu ibu pakai uang boleh tidak? Diikhlaskan tidak? Setelah balik udah ikhlas Bu, selesai. Tapi kalau kemudian anaknya, oh ya kembali minta dibalikin ya balikin, seperti itu. Ya. Sehingga artinya tadi kalau misalkan masih kecil dan yang menggunakan ibunya, maka dilihat kalau dalam artian ibu kondisinya tidak ada uang dan itu dipakai untuk kebutuhan anak, tidak masalah. Karena memang kembali kepada anak. Tapi kalau misalkan orang tuanya mampu ketika itu, ya, maka hukum asalnya tidak dibolehkan. Kecuali ya tadi dianggap hutang. Nanti ketika sudah balik, silakan dikembalikan kepada si anak atau minta keikhlasan ketika si anak itu sudah balik. Oh nak, dulu ibu pernah seperti itu. Nanti tunggu putusan si anak. Kalau si anak kemudian merelakan ya selesai. Seperti itu jemaah. Wallahu ta'ala a'lam. Menyambung pertanyaannya tuh, bagaimana apabila ibunya itu seorang single parent? Apa? Bagaimana jika ibunya itu seorang single parent? Apakah boleh memanfaatkan itu? Kalau ibunya misalkan seorang yang janda misalkan, maka dilihat. Kalau dalam artian gini, hukum asalnya si ibu tidak wajib menafkahi anaknya. Kenapa? Karena yang wajib menafkahi adalah bapaknya, harusnya. Seperti itu. Kalau bapaknya tidak bertanggung jawab, maka wali dari bapaknya. Justru si ibu itu dinafkahi siapa? Walinya lagi. Kan dia janda. Ya, tidak bekerja. Maka walinya dia, bapaknya, kakeknya, saudara laki-lakinya, itu wajib menafkahi. Wajib. Nanti si anak yang nafkahi siapa? Wali dari bapaknya. Kalau meninggal ya. Tapi kalau bapaknya masih hidup, dia wajib untuk menafkahi. Sehingga ketika misalkan ternyata bapaknya tidak menafkahi, ya, dan si ibu tidak bekerja misalkan, maka boleh silakan menggunakan harta anak yatim. Kalau bapaknya meninggal, kalau dia belum balik, berarti harta anak yatim boleh. Tapi ingat tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi artinya kalau untuk kebutuhan dia boleh, tidak masalah. Bahkan dia boleh makan seperlunya seperti itu, tidak masalah. Dan tidak terangkap memakan harta anak yatim. Tapi kalau untuk hal yang berlebihan, maka dia kena, walaupun ibunya sendiri jemaah. Ya. Nah, sehingga dilihat untuk kebutuhan apa, kemudian
sebabnya juga seperti apa. Artinya kalau si anak ini sudah dinafkahi oleh misalkan bapaknya, kemudian tidak butuh dengan hartanya misalkan, si ibu pakai untuk kebutuhan pribadi, ya dianggap itu hutang. Karena kalau tidak, berarti dianggap memakan harta anak yatim seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya baik, pertanyaan lain masih ada kesempatan. Izin bertanya satu hal. Kebetulan ini ada seorang teman meminta saya dulu punya pengalaman bekerja di menjadi supplier di perusahaan riba kita. Kemudian ada seorang teman ingin memanfaatkan pengalaman saya itu untuk memperkerjakan saya dengan ya di urusan ribawi. Apakah urusan ini bisa kemudian dia mengatakan apa? Dosa mungkin kan yang tanggung jawab saya bukan kamu kan bekerja dengan saya bukan urusan pribadi. Bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya tidak boleh. Kenapa? Kan dia terancam firman Allah Azza wa Jalla, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ada orang jamaah sekalian, dia tahu ilmu tentang bagaimana cara mencuri yang sukses. Dia sudah tobat. Tapi ada orang datang, Pak, tolong dong ajari ilmu cara mencuri yang bagus. Kemudian diajari, ya, dengan alasan, oh nanti kan kalau dia nyuri urusan dia, nggak bisa. Justru ini akan menjadi dosa jariah. Kalau kemudian dia sampai ahli ya, dalam masalah curi mencuri, ya, dan gara-gara tadi ya diajari orang-orang tadi, walaupun dia bukan pencuri, maka setiap dia nyuri, maka yang ngajari ditransfer dosanya, ya. Walaupun dia tidak memanfaatkan apa hartanya, tapi dosanya dapat. Justru ini orang yang paling apa rugi jamaah. Sudah dalam artian harta curiannya nggak dapat, tapi dosanya dapat. Kalau yang nyuri langsung apa? Ya, dia dapat dosa, tapi kan dapat uang juga. Yang kerja di banknya, dia dapat gaji. Ini nggak dapat gaji, tapi tetap ditransfer dosa. Makanya tadi alasan tadi, oh ini lebih parah lagi jamaah. Justru ketika ada yang ingin masuk, ingatkan, ini nggak boleh, karena dia tahu ilmunya. Kalau kemudian malah diajari, ya sama halnya menjerumuskan orang lain kepada kemaksiatan, dan itu tidak dibolehkan, dan itu tidak diperbolehkan seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan kajian di kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.